Apa kabar hari ini? Oke, semuanya pasti baik, sehat-sehat ya. Hari ini sebelum kita memulai dengan pelajaran kita awali dengan doa. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran dari setiap anak-anak. Apakah hari ini anak-anak semua hadir? Oke, hari ini semua hadir dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Anak-anak, siapa yang di sini tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang manusia sebagai citra Allah. Untuk itu, Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Nah, dari gambar-gambar tersebut, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Dari gambar tersebut, apa yang anak-anak temukan? Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan dari gambar tersebut. Gambar yang pertama menunjukkan tinggi badan seseorang, yang dimana satunya pendek dan satunya tinggi. Betul sekali. Gambar yang kedua menunjukkan seseorang itu berambut lurus dan berambut keriting. Nah, itu adalah ciri-ciri dari seseorang yang memiliki rambut. Lalu gambar yang ketiga ialah gambar seseorang yang memiliki bakat, yaitu bakatnya adalah seperti menari dan juga ada yang bisa bernyanyi. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut Ibu dapat menyimpulkan bahwa setiap manusia itu memiliki perbedaan, yaitu dia tidak manusia yang satu tidak tinggi badannya itu tidak sama. Yang kedua berambut lurus, ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting. Dan yang ketiga ialah ada yang memiliki bakat seperti bernyanyi dan juga menari. Nah, itulah yang membuat seseorang itu unik. Maka anak-anak, kita masuk pada makna dari kata unik. Nah, makna dari kata unik ialah tidak ada seorang manusia pun yang sama antara satu dengan yang lain. Bahkan anak-anak, yang kembar identik pun ternyata berbeda loh. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia itu dikatakan unik karena memiliki perbedaan. Anak-anak, ada beberapa hal yang menjadikan manusia itu unik. Yang pertama dari ciri fisiknya, yang dimana ada yang berambut putih, ada juga yang berambut keriting, dan juga ada yang berkulit putih, dan juga ada yang sawo matang, bahkan yang lain adalah hitam. Oke, ciri yang kedua ialah ciri psikis, yang dimana itu dia memiliki sikap yang lemah lembut, penyayang, dan juga ada yang memiliki sifat yang pemarah, yang suka marah-marah. Yang berikut adalah dari bakat yang dimiliki seseorang tersebut. Nah, bakat yang dimiliki itu bisa berarti dia bisa bernyanyi, menari, bermain alat musik, dan juga hal-hal lainnya yang dapat menjadikan dia itu unik karena dia memiliki bakat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu yang terakhir ialah pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup itu seperti dia yang sering juara dalam kelas, mendapat peringkat-peringkat di kegiatan lomba-lomba yang lain. Nah, itulah yang menjadikan seseorang itu unik dikarenakan pengalaman hidup. Pengalaman hidup seseorang itu tidak mungkin dia sama dengan satu dengan yang lain. Maka itulah yang membedakan seseorang itu unik. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan atau keunikan manusia ialah yang pertama ialah faktor genetika
atau faktor keturunan. Anak yang berambut keriting pasti salah satu dari kedua orang tuanya ada yang berambut keriting. Lalu yang kedua ialah faktor lingkungan, tempat ia tinggal. Anak yang hidup di pegunungan biasanya lebih pandai memanjat dan berburu dibandingkan dengan anak yang tinggal di pantai. Faktor yang ketiga ialah faktor kebiasaan. Anak yang orang tuanya pemain basket dan juga penari dan juga suka bernyanyi dari sejak kecil, ia sudah dilatih untuk bermain basket, bernyanyi dan juga menari. Nah, itulah yang menjadikan seseorang itu unik karena dia memiliki bakat jika dilatih terus melalui faktor kebiasaan. Yang terakhir ialah faktor pengalaman masa lalu. Anak yang waktu masih kecil biasa diperlakukan kasar, itu akan menjadi suatu pengalaman dalam masa lalunya yang membuat dia tidak memiliki mental untuk berbicara di depan umum. Anak-anak, dalam tradisi gereja Katolik, dasar keluhuran martabat manusia berakar pada kitab suci. Nah, dari penjelasan ibu tentang manusia sebagai citra Allah, ibu akan memberikan sebuah ayat Alkitab. Nah, kita akan membacanya bersama-sama, yakni Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, dari teks kitab suci ini kita akan belajar tentang 3 makna penting. Yang pertama, gambar dan rupa Allah. Anak-anak, manusia itu diciptakan sebagai imago Dei, artinya citra Allah. Ini berarti manusia membawa percikan sifat-sifat Allah seperti kemampuan untuk mengasihi, mengampuni, berpikir logis, dan berkreasi. Ini tidak diberikan kepada ciptaan lain, yaitu seperti hewan maupun tumbuhan. Nah, kalau kita sudah segambar dengan rupa Allah, maka sifat-sifat kita itu akan seidentik dengan Allah. Maka kita harus memberi kasih kepada setiap orang. Jangan kita marah-marah, membenci orang, dan juga kita tuh harus mengampuni teman-teman yang berbuat kesalahan. Lalu yang kedua, derajat yang luhur. Karena kita merupakan citra Allah, setiap manusia tanpa memandang suku, kekayaan, atau kesempurnaan fisik memiliki martabat yang suci dan wajib dihormati. Yang ketiga, tugas menguasai atau memelihara. Manusia diberi kuasa untuk mengelola bumi. Kuasa di sini bukan untuk merusak, melainkan menjadi wakil Allah di dunia untuk merawat alam semesta beserta isinya. Nah, anak-anak, pelajaran kita cukup sampai di sini dulu ya. Minggu depan baru kita lanjut lagi. Tahap yang berikut, materi ajar yang berikut yaitu memahami kemampuan dan keterbatasan dalam diri kita. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita tutup dengan doa. Anak, pelajaran kita sampai di sini dulu. Minggu depan baru kita lanjut lagi. Sampai jumpa. Selamat pagi.